wabarakatuh. Nama saya Lydia Liani dengan NPM 212151066 dari kelas 2021B Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk tugas UAS mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Hakikat literasi matematis dan motivasi belajar. Definisi literasi menurut para ahli. Menurut Elizabeth Sulby tahun 1986, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan menulis, dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Menurut Alberta, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Harvey J. Graff tahun 2006, literasi adalah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan juga membaca. Definisi matematis menurut para ahli. Menurut Johnson dan Rising tahun 1972, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat. Lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Menurut Klein tahun 1973, matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Menurut Susilo, matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol, dan rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Definisi literasi matematis menurut para ahli. Joseph B. berpendapat bahwa literasi matematika merupakan pengetahuan untuk mengetahui dan menggunakan dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Stein, Turner, dan Burkhardt memaknai literasi matematika sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman secara efektif dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Literasi matematika merupakan kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Kemampuan ini mencakup penalaran matematis dan kemampuan menggunakan konsep-konsep matematika, prosedur, fakta, dan fungsi matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi suatu fenomena. OECD tahun 2013. Jadi, literasi matematis adalah pengetahuan untuk mengetahui dan menggunakan dasar matematika, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman secara efektif dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Apabila seseorang memiliki kemampuan matematis yang baik, maka dia akan memiliki kepekaan terhadap konsep-konsep matematika. Kemampuan literasi matematika sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan, yaitu dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam literasi matematika ini, setiap orang dapat berpikir secara logika matematis. Definisi motivasi menurut para ahli. Menurut Sumanto, secara umum mendefinisikan motivasi sebagai suatu perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi pencapaian tujuan. Karena kelakuan manusia itu selalu bertujuan, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan tenaga yang memberi kekuatan bagi tingkah laku mencapai tujuan telah terjadi di dalam diri seseorang. Menurut Victor Hafrum, motivasi adalah sebuah akibat dari suatu hasil yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang dan sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukannya akan mengarah pada hasil yang diinginkannya. Menurut Hamalik, motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Definisi belajar menurut para ahli.
Menurut Hamalik tahun 2010, belajar bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut Hudoyono tahun 1990, belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Menurut Jamaroh dan Zain tahun 2010, belajar merupakan proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Definisi motivasi belajar menurut para ahli. Menurut Sardiman, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai keseluruhan daya pengaruh yang ada pada diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberi arahan pada kegiatan itu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar mengandung peranan penting dalam menumbuhkan gairah atau semangat dalam belajar, sehingga siswa yang bermotivasi kuat memiliki energi yang banyak untuk melakukan kegiatan belajar. Winkel tahun 1991. Menurut M. Combs tahun 1991, motivasi belajar adalah kemampuan internal yang terbentuk secara alami yang dapat ditingkatkan atau dipelihara melalui kegiatan yang memberi dukungan, memberikan kesempatan untuk memilih kegiatan, memberi tanggung jawab untuk mengontrol proses belajar, dan memberikan tugas-tugas belajar yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Jadi, motivasi belajar merupakan kemampuan internal yang terbentuk secara alami yang dapat ditingkatkan atau dipelihara dengan melakukan pembelajaran. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan yang ada pada diri siswa, daya pengaruh pada siswa yang menimbulkan rasa semangat untuk kegiatan belajar. Dengan belajar, siswa dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Motivasi sangat penting untuk kegiatan belajar, supaya siswa tidak jenuh dalam belajar dan menemukan semangatnya lagi. Motivasi belajar merupakan penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Aspek proses literasi matematis. Yang pertama adalah komunikasi. Literasi matematika melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan masalah. Seseorang melihat adanya suatu masalah dan kemudian tertantang untuk mengenali dan memahami permasalahan tersebut. Dalam penyelesaian masalah, membuat model merupakan langkah yang sangat penting untuk memahami, memperjelas, dan merumuskan suatu masalah. Yang kedua, representasi. Literasi matematika melibatkan kemampuan untuk menyajikan kembali atau representasi suatu permasalahan atau suatu objek matematika melalui hal-hal seperti memilih, menafsirkan, menerjemahkan, dan mempergunakan grafik, tabel, gambar, diagram, rumus, persamaan, maupun benda konkret untuk memotret permasalahan sehingga lebih jelas. Yang ketiga adalah penalaran dan argumentasi. Literasi matematika melibatkan kemampuan menalar dan memberi alasan. Kemampuan ini berakar pada kemampuan berpikir secara logis untuk melakukan analisis terhadap informasi untuk menghasilkan kesimpulan yang beralasan. Yang keempat, perencanaan strategi memecahkan masalah. Literasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan strategi untuk memecahkan masalah. Beberapa masalah mungkin sederhana dan strategi pemecahnya terlihat jelas, namun ada juga masalah yang perlu strategi pemecahan cukup rumit. Indikator motivasi belajar. Yang pertama, menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya, dan bukan atas dasar untung-untungan, nasib, atau kebetulan. Kedua, memilih tugas yang realistis, tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar resikonya. Yang ketiga, mencapai situasi
atau pekerjaan di mana ia memperoleh umpan balik dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya hasil pekerjaannya. Yang keempat, mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Yang kelima, tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang, status, atau keuntungan lainnya. Ia akan mencarinya apabila hal-hal tersebut merupakan lambang prestasi atau suatu ukuran keberhasilan. Yang keenam, senang bekerja sendiri dan bersaing untuk mengungguli orang lain. Jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk ke sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, dan membanggakan orang tua. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi. Ciri-ciri motivasi belajar menurut pendapat Hamzah B. Uno. Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita di masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, harapan guru, yang berhubungan dengan keinginan guru agar peserta didik dapat memiliki prestasi belajar yang tinggi. Instruksi langsung, yaitu berhubungan dengan kemampuan siswa untuk memahami instruksi yang diberikan guru secara baik dan benar. Umpan balik yang tepat, berhubungan dengan kemampuan siswa untuk merespon dengan benar perintah atau instruksi yang diberikan oleh guru. Penguatan dan hadiah yang berhubungan dengan motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari kegiatan belajar dan mengajar. Hukuman berhubungan dengan usaha atau keinginan siswa untuk terlepas dari hukuman yang diterima atas ketidakmampuan dalam kegiatan belajar. Manfaat motivasi belajar. 1. Menumbuhkan semangat belajar. Motivasi dapat berpengaruh terhadap belajar siswa. Siswa akan memiliki dorongan untuk terus belajar dan mencapai apa yang dicita-citakannya. 2. Menghilangkan rasa jenuh. Manfaat motivasi menurut para ahli adalah untuk menghilangkan rasa jenuh, karena jenuh menjadi penyakit yang membahayakan masa depan. Apabila seorang siswa merasa jenuh, maka siswa tersebut akan berhenti untuk belajar hal baru. 3. Mengejar mimpi. Belajar dengan serius menjadi salah satu upaya untuk mengejar mimpi. Namun, ada kalanya saat belajar menghadapi rasa jenuh, sehingga motivasi dapat menghilangkan rasa jenuh tersebut. Yang keempat, menumbuhkan rasa optimis. Manfaat motivasi yaitu dapat menumbuhkan rasa optimis pada siswa. Dengan selalu optimis dalam mengejar mimpi, maka siswa akan terus semangat belajar untuk menggapai masa depan. Yang kelima, pantang menyerah. Manfaat motivasi adalah untuk menumbuhkan jiwa pantang menyerah pada siswa, sehingga siswa akan tetap semangat dalam berbagai kondisi, karena untuk mencapai cita-cita pasti akan banyak rintangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.